Laura mengalami spinal cord injury. Memori untuk Laura ya. Ini mati rasa lo sementara doang, terus juga normal lagi. Gue tuh lagi dikasih pelajaran sama Tuhan, biar gak sombong. Launch kita ada date tanggal launch. Ya, sama-sama ya. Jadi serentak kita udah siap. Boleh kita sama-sama. Oke, jadi udah tahu tanggalnya, udah siap nih. Ayo dong. Ya, oke. Satu, dua, tiga. 12 September 2024 siap tayang serentak di seluruh Indonesia, bioskop di seluruh Indonesia, film Laura. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan ini bukan kebetulan sih, pas hari ulang tahunnya Laura 20 September ya. Jadi momen yang tepat kami merayakan memory of Laura. Ini tagline-nya juga a true story of a fighter, sesuai dengan orangnya juga. Punya teman-teman yang otaknya separoh kayak lo semua. Dia doang, kan gue kayak di film-film. Kalau pakai dendam sembuhnya cepat. Kalau saya membuat true story, dapat cerita true story itu langsung adrenalin saya naik. Ya, cerita ini 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun 2000 ya, almost 3 ya. Dia udah punya dan kami udah garap dari 2022 udah intens. Cuman susah sekali, saya bingung mau ambil elemen apa, dari angle mana. Satu, karena nggak mau kesan dokumenter, nggak mau kesan harus ada unsur entertainmentnya. Jadi gimana cara communicationnya dapat. Dan juga saya paling nggak suka Haji Mumpung manfaatin sesuatu. Ya, itu bukan tipe saya sama sekali. Tapi kami sebagai kreator perlu konten yang menarik. Kita mau bangun industri perfilman Indonesia dengan film-film yang bermutu, film-film yang berkualitas. Semua paket lah lengkap, tapi nggak semua bisa dapat film-film bermutu atau film-film yang berkualitas. Itu dua hal yang beda. Dan juga kalau ngomong true story, MD loh dari Habibie Ainun. Terus beberapa film dapat true story, KKN lagi viral true story. Karena kalau ada elemen true story itu radar saya langsung boom kayak dapat sesuatu. Tapi di sini challengingnya angle yang mana? Karena itu kita bicara banyak sama penulis, sama keluarga. Saya terinspirasi tadinya judulnya ada banyak. My Sister Laura, ada banyak option yang kita bisa angkat. Akhirnya Laura, ya. Dan juga bagi saya
moralnya ini tuh benar-benar yang ada di trailer, baru nonton roughnya masih mentah, itu yang akan di film. Jadi kata-katanya, lu teman-teman lu tuh toxic banget. Itu tuh siapa yang toxic kita akan tahu. Jadi very real. Ini film lebih serem dari film horror bagi saya. Ya, saya nggak usah ngomong. Kita kan kalau nonton film konteksnya dulu ya. Jadi lupakan keluarga, lupakan yang lain dulu. Sebagai film, bayangan saya ini serem banget. Karena kalau terjadi, oh my God, itu kita nggak bisa terima. Berat banget terimanya umur 19 tahun, 20 tahun terjadi hal itu merinding bisa. Saya nonton trailernya aja, teasernya ini merinding, beberapa kali merinding. Dan nonton teaser ini, koreksinya, wah kok bisa dapet, saya bingung sama orang promo, kok bisa dapet pas ya. Jadi banyak hal yang kami harus membuat film ini ya, kami harus buat film ini karena sangat dalam. It's very scary, kita nggak mau ini terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan film ini belajar, perempuan-perempuan, anak-anak belajar, orang tuanya juga belajar. It should not happen. It should not happen. This should not happen to anyone. Ini tidak boleh terjadi kepada siapapun. Jadi ini udah misi bagi saya, harus. Padahal saya tanggalnya ini sangat rush banget, challenging banget untuk tanggal 12 September. Saya mau momennya tepat 20 September merayakan film ini, dedikasi untuk Laura. Teman-teman lu tuh tai semua, tau nggak? Toxic teman-teman lu. Gue sendirian cuy di sini. Ya ini kan gue ada di sini. Gue ada di sini sekarang. Kami sangat penuh semangat dengan film ini karena film ini true story yang menginspirasikan. Kami cerita ini dari point of view dari keluarganya Laura, teman-temannya kami interview, kami dapat facts-nya dan akhirnya jadi filmnya very real. I can imagine it already. Jadi tunggu tanggal hari ini. Dan untuk itu saya ingin ucapkan terima kasih kepada all cast di sini. Semangat dan excited, dan juga keluarganya Laura Irene, terima kasih atas kepercayaannya, dan mudah-mudahan film ini akan itu a true story of a fighter, sangat benar, dan bagi saya it's a true story of a fighter, dan juga film ini bisa jadi cermin bagi perempuan-perempuan semua lah. Saya kira keluarga very relatable, it is close to home, sangat dekat. Jadi saya harap banyak yang kita bisa belajar dari film ini, dan juga menghibur, bukan hanya selalu menggurui, tapi belajar, ada moral value, ada values yang sangat dalam, dan yang pastinya menghibur dan meninggalkan kesan. Tapi nanti when you watch the movie bakal lebih tahu lagi. Saya akan panjang lebar di sini. Yang pasti juga Mas Alim, terima kasih selalu kerjasama dengan Anda, menarik dan seru, dan karya yang sangat-sangat baik. Sekali lagi kepada all cast, semuanya selamat dan terima kasih. Ya lu gak peduli sama gue. Kita kan kecelakaan bareng, lu jangan gitu lah. Diam lu. Cuma tau gak kalau paksa. Jojo jahat ya sama Laura. Ketika ditawarkan oleh MD untuk ayo ketua Pamanus, saya bilang nggak usah dulu deh ketua Pamanus. Saya karena kalau saya yakin mau, saya baru ketua Pamanus gitu kan. Tapi waktu itu saya menolak karena saya ngerasa ya saya tahu Laura sekilas, tapi saya nggak tahu persis ceritanya. Tapi saya nggak tahu apakah ini untuk apa gitu, dan segala macam mau difilmin gitu. Tapi terus kemudian istri saya dengar pertama, terus dia bilang, Laura itu kan
bagus banget ceritanya di sosmed gitu, maksudnya. Terus saya bilang ya tapi aku masih ragu-ragu, tapi ternyata banyak banget mbak saya juga tahu ternyata tentang Laura gitu. Terus sampai akhirnya udah saya bilang saya ketemu sama Iren dulu, saya mau ketemu sama keluarganya untuk melihat ya sosok uji ketulusannya sebenarnya mau apa sih gitu ya. Bikin Laura, dan ternyata ketemu Iren ya saya ngerasa ini bukan ya cerita Laura dan juga Iren sebenarnya, karena beruntung saya berterima kasih sama Iren karena Iren banyak cerita dan dia adalah saksi hidup, dan struggle-nya Laura adalah struggle-nya Iren juga, struggle-nya mamanya juga, dan saya merasa memang niatnya purely bahwa ini memang ingin mendedikasikan bahwa Laura adalah orang yang punya semangat walaupun menghadapi hal yang paling berat dalam hidupnya. Dan saya merasa mendapatkan misi itu baru saya ketemu Pak Manoj, dan kita mendunikan banyak hal untuk mengeksekusi, dan saya melihat memang ada idealisme bahwa kita ingin semangat itu hidup dalam setiap anak muda yang ada di Indonesia. Dan Laura tuh orang amat yang separuh umur saya gitu. Saya juga ngerasa aduh apa sih separuh umur saya gitu. Saya ngerasa orang udah lebih tua, lebih bijak ya. Tapi ternyata ya kita nggak pernah tahu bahwa umur menunjukkan kebijakan. Laura sangat bijak menghadapi hidupnya dengan segala macam tantangannya, dan saya amat bersyukur juga dia trailernya Amanda memainkan dengan luar biasa. Plek ketik plek. Canggih banget. Ya saya bilang Mbak Frida kalau nggak give in sebagai aktor nggak akan mungkin bisa memerankan Laura dengan baik gitu. Jadi saya berharap semua niat baik ini bisa nyampe ke teman-teman media, dan teman-teman media bisa mengabarkan niat baik kita semua untuk memfilmkan film Laura dengan hati yang tulus. Itu aja sih. Ya artinya sosok ini yang gue lihat sekarang ini adalah sosok Laura. Saya nggak sekuat baja atau apa enggak. Ya kan sekuat-kuatnya manusia kalau ngadu ke siapa. Jujur aku terharu banget sih waktu nonton gitu ya, dengan lagunya, scoringnya segala macam gitu, benar-benar apa ya, aku sendiri aja nggak kuat sih waktu nonton, tapi senang banget karena kerja keras kita semua, apa ya, it's worth it gitu, semua yang kita udah alamin selama proses syuting, di persiapannya. Semoga penonton pun juga ketika nonton trailernya juga sangat suka ya dengan karya kita semua, dan ya very excited sih untuk nonton seluruh filmnya, karena aku jatuh cinta banget dengan Laura dan juga dengan film ini. Thank you Amanda. Kevin, silakan menyapa teman-teman. Halo. Terima kasih buat teman-teman media semua yang udah datang mampir ke sini di tengah kesibukan ini. Sesuai apa yang udah dilihat tadi, kita semua nggak sabar buat nonton filmnya, dan surprise banget bahwa ini akan lebih cepat tayangnya tanggal September 12. Awalnya kita pikir akan Desember kita atau November, cuman ternyata September. Jadi kita semua nggak sabar buat nonton filmnya gitu. Dari awal reading sama Amanda dan sama cast yang lain, lalu shooting sama Mas Hanung juga, itu banyak banget perasaan-perasaan yang campur aduk gitu. Karena kita semua membuat film tentang seseorang yang semangat akan hidupnya dan berjuang gitu, dalam mengalami banyak hal, banyak kejadian yang terjadi. Jadi banyak banget rasa-rasa yang ada waktu kita membuat film ini, dan semoga itu semua nyampe nanti ke penontonnya. Kalau selain Tuhan, Mama, Papa, jangan tinggalin gue ya. Very touchy, dan aku ngerasa kayak flashback everything that already happened, and sejujurnya aku pun gak nyangka aku bisa di titik ini sih sekarang. Kayak it feels so unreal for me, like even right now. Jadi kayak bisa ngeliat trailer dan finally it's happening sooner on her birthday. Ini akan menjadi hadiah terbaik untuk Laura sih, karena kenangan dia, semangat dia, semuanya akan
tersalurkan gitu loh, kangennya juga, jadi kita ada tempat untuk kangen dan melihat sosok Laura yang sebenarnya perjuangan dia itu bagaimana. Tuhan, Mama, Papa, jangan tinggalin gue ya.